Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Kita akan mulai lagi dengan pelajaran akuntansi dengan bab baru, yaitu jurnal umum. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum ibu materinya, saya ingatkan lagi hari ini terakhir kalian menyerahkan tugas. Ya, sekali lagi hari ini terakhir menyerahkan tugas. Kemudian nanti minggu depan kalian ulangan. Materinya yang sudah ibu berikan kecuali jurnal umum. Ya, jadi sampai yang ibu jelaskan. Untuk jurnal umum belum. Baik, kita masuk ke materi jurnal umum. Jurnal umum adalah dari kelanjutan yang ibu jelaskan kemarin, yaitu tahap ada berapa tahap? Sebutkan dasar. Betul, ada 3. Yang pertama tahap pencatatan, 2 tahap pengekslisan, 3 tahap pelaporan. Tahap pencatatan yang pertama kalian akan mengumpulkan bukti-bukti transaksi. Kemarin sudah ibu jelaskan bukti transaksi itu apa saja, ya. Setelah bukti transaksi terkumpul, kita akan menyusun jurnal umum. Jadi dasar untuk menyusun jurnal umum adalah dari bukti-bukti transaksi. Dan nanti setelah jurnal umum selesai, tugas kalian berikutnya adalah memindah bukukan jurnal tadi ke buku besar. Pemindahan dari jurnal umum ke buku besar disebut apa kemarin? Posting, betul, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan mengenai jurnal umum. Jurnal umum sedikit sudah ibu jelaskan nanti, tapi sebelumnya kita akan mengingat lebih dahulu untuk menyusun jurnal umum itu kalian harus tahu mengenai akun. Akun beberapa 2-3 minggu yang lalu sudah dijelaskan. Ada berapa saja akun? Ada berapa yang masih ingat? Betul, ada 5. 1 aset. Aset sinonimnya harta. 2 kewajiban, betul, sinonimnya liabilitas, sinonim lagi utang. Yang ketiga ekuitas, sinonimnya modal. Yang keempat adalah pendapatan dan yang kelima beban. Pengertian akun sendiri ulang lagi, akun adalah dari buku cetak halaman 77 adalah media yang digunakan untuk mencatat transaksi melalui jurnal ataupun tanpa jurnal, ya, untuk perubahan aset tadi, ya, harta. 2 kewajiban atau utang atau liabilitas. Yang ketiga untuk mencatat perubahan ekuitas atau modal. Yang keempat untuk mencatat perubahan pendapatan dan beban. Itu media, ya. Baik, kemudian di dalam akun itu ada diberikan beri kode supaya tidak terlalu panjang, ya. Buku cetakmu lihat halaman 77 sampai 79. Itu ada beberapa kode numerik, kode blok, kemudian kelompokan dan lain-lain. Nanti yang akan kita pakai adalah kode yang akan ibu tulis di papan tulis. Perhatikan, ya, dari buku cetakmu halaman 79. Perhatikan, ya, ibu akan menggunakan kode blok, ya, 101 pas. Contohnya nomor kode akun 101 itu adalah pas. Kemudian 102 piutang usaha dan seterusnya, lihat buku cetakmu, ya. Kemudian yang masih berkode awal 1 tanah. Perhatikan. Kode awal dengan digit yang pertama 1 ini adalah aset. Jadi kode awal 1 itu aset. Kemudian untuk yang 1010 itu adalah aset atau harta lancar. Sedangkan tanah
kode akunnya 111, digit kedua 1, itu menunjukkan ini adalah aset tetap. Maka mungkin nanti bangunan 112, kemudian kendaraan 113 dan seterusnya. Jadi digit yang pertama 1 ini adalah menunjukkan aset. Kemudian 0 ini adalah aset lancar. Kalian masih ingat aset dibagi menjadi 2, aset lancar dan aset tetap. Data lancar, data tetap. Yang harta tetap itu kode akunnya ini digit yang kedua 1. Digit yang ketiga 1 ini adalah menunjukkan asetnya apa. Ini kan tanah. Mungkin nanti kendaraan 112 menggunakan. Ya, sekali lagi yang berkode awal 1 itu adalah untuk kode aset atau harta. Jelas? Jadi hartanya ada lancar dan harta tetap. Harta lancar itu blok 20 ini, digit yang kedua. Kemudian harta tetap di digit yang kedua 1 menunjukkan harta tetap. Jelas? Lanjut. Kemudian 201 utang usaha. 211 pinjaman usaha mikro. 212 pinjaman bank. Lihat, yang berkode awal 2, ya, digit pertama 2, ini adalah akun utang. Ya, utang atau kewajiban. Ya, jadi lagi 201 utang usaha itu adalah utang jangka pendek atau utang lancar. Mungkin nanti 202 itu misalnya utang gaji. Ya, sampai seterusnya. Kemudian 211, lihat digit yang kedua 1. Ini adalah utang jangka panjang. Utang jangka panjang, utang yang jangka waktu pengembaliannya lebih dari 1 tahun. Jelas? Ya, jadi yang kode awal digit pertama 2 itu adalah menunjukkan utang atau kewajiban atau liabilitas. Jelas? Sekarang yang ketiga 301 ekuitas modal. Ekuitas modal. Ya. Kemudian 302 prepaid atau pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Mengapa di kode awal 3? Ya, ini prepaid. Karena prepaid itu mempengaruhi modal, mengurangi modal. Jelas? Ya, jadi yang berkode awal 3 itu adalah modal atau ekuitas. Ya. Kemudian berikutnya kode awal 401 itu pendapatan dasar. Pendapatan. Nanti mungkin ada pendapatan sewa 402. Ada lagi pendapatan asuransi dan 403 dan seterusnya. Ya. 4 pendapatan. Kemudian yang kode awal 5 itu adalah beban. Kalau ada 6 beban, ya 501 beban gaji, 502 beban sewa, mungkin nanti ada lagi beban asuransi, 503 dan seterusnya. Jadi sekali lagi pengkode akun, nomor akun. Kalau yang berkode awal 1 itu adalah semua aset. Nah, untuk membedakan aset lancar dan aset tetap, lihat digit yang kedua. Kalau digit kedua yang 0 itu adalah data lancar. Digit yang kedua 1 adalah data tetap. Demikian juga yang berkode awal 2 adalah utang atau kewajiban atau liabilitas. Untuk membedakan apakah itu utang jangka pendek atau utang jangka panjang, lihat digit yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah modal, keempat adalah pendapatan, nomor 4, kode awal 4, pendapatan, dan kode awal 5 adalah beban, semua beban, tinggal diberi nomornya.
Jelas? Jadi nanti sekali lagi kalau kita ke jurnal, nomor kode akun jangan lupa. Ya, oke, baik. Ibu lanjutkan sekarang. Nah, sekarang pengertian jurnal umum itu apa? Di buku tamu sudah ada, Ibu singkat saja. Jurnal umum atau general journal, ya, adalah tempat mencatat transaksi yang terjadi di sebuah badan usaha atau perusahaan secara urut sesuai tanggal, bulan, dan tahun. Jadi nanti di dalam nyusun jurnal kalian tidak boleh loncat-loncat secara kronologisnya, ya. Tanggal 1 dulu, baru tanggal 2 dulu, tanggal 3 dan seterusnya. Tidak boleh misalnya kalian, saya punya memori tanggal 5, saya tanggal 5 dulu, nggak boleh. Jadi harus kronologis urut sesuai tanggal, bulan, dan tahun. Ya, jadi jurnal umum tempat mencatat transaksi yang terjadi di badan usaha atau perusahaan secara urut sesuai tanggal, bulan, dan tahunnya. Jelas model jurnal umum. Nah, sekarang lanjut. Fungsi jurnal itu ada bermacam-macam. Yang pertama adalah fungsi mencatat, yaitu jurnal untuk mencatat setiap transaksi keuangan. Itu fungsi mencatat. Ya, jadi jurnal untuk mencatat semua transaksi keuangan. Fungsi yang kedua adalah historis. Perhatikan, historis adalah untuk mencatat transaksi keuangan, ya, sesuai dengan urutannya atau kronologisnya tadi. Harus saya kronologisnya, ya. Jadi tidak boleh sekali lagi meloncat secara historisnya, ya. Yang ketiga, analisa adalah jurnal umum merupakan hasil analisis dari petugas akuntansi, ya, yang dicatat di sebelah debit atau di sebelah kredit. Jadi dianalisa dulu oleh petugas akuntansi. Apakah transaksi ini nanti akan dicatat di sebelah debit atau di sebelah kredit? Ya, itu adalah fungsi analisa, ya. Yang keempat, fungsi instruktif, memerintah, ya, diperintah. Jurnal umum bersifat memerintah untuk melakukan pencatatan akuntansi berikutnya. Jadi diperintahkan setelah selesai jurnal, maka nanti berikutnya. Kalian masih ingat bahwa setelah jurnal selesai harus menyusun atau dipindah bukukan ke buku besar, gitu. Jadi setelah jurnal selesai, kalian diperintahkan untuk segera nanti memindahkan atau memposting ke buku besar. Pemindah bukuan dari jurnal umum ke buku besar namanya posting. Masih ingat kan? Oke. Dan yang terakhir adalah fungsi informatif, yaitu jurnal dapat memberikan keterangan secara jelas sehingga dalam jurnal ada keterangan atas pencatatan suatu transaksi. Jadi nanti di jurnal umum ada sedikit catatan transaksinya itu apa. Ya, jadi itulah fungsi jurnal. Oke, berikutnya bentuk jurnal umum atau kolom jurnal umum itu seperti apa? Mudah, sederhana, namanya kolom jurnal umum itu, perhatikan, ya. Jangan lupa ditulis halaman dulu. Ya, halaman berapa? Halaman 1, halaman 2, halaman 3. Misalnya kalian nanti mengerjakan satu halaman sudah habis, ganti halaman, tulis. Misalnya halaman pertama, ditambah lagi halaman kedua, halaman 3, dan seterusnya. Ya. Kolomnya tanggal, ini adalah tanggal transaksi, ya. Kemudian akunnya apa? Misalnya kas, piutang, dan sebagainya. Keterangannya apa? Misalnya keterangannya membayar utang, keterangannya membeli perlengkapan kecil dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau berikutnya itu referensi. Berikutnya debit, saya singkat kredit. Kalian harus hati-hati di dalam jurnal ini, referensi ini. Ya, awas perhatikan. Referensi digunakan untuk mencatat kode akun ketika jurnal dipindah bukukan ke buku besar. Jadi referensi
kode akun ini baru diisi setelah diposting ke buku besar atau dipindah bukukan ke buku besar. Sebelum dilakukan pemindah bukuan, kolom referensi dibiarkan dalam keadaan kosong. Jadi, kalau jurnal belum kalian pindah bukukan ke buku besar, kosongin dulu. Kali ini ada artinya. Kalau kosong ini artinya belum dipindah bukukan ke buku besar. Tapi kalau sudah diisi nomor kode akunnya, itu berarti sudah dipindah bukukan atau diposting ke buku besar. Ya, jadi kolomnya tanggal transaksi, akunnya apa, kas, piutang, perlengkapan dan sebagainya, atau keterangan nanti juga keterangan sedikit, ya. Dan referensi, ingat, referensi baru diisi kalau sudah kalian pindah bukukan ke buku besar. Sebelum kalian pindah bukukan ke buku besar, kosongin dulu kolom referensi. Lalu kolom debit adalah untuk akun yang harus dicatat di sebelah debit. Kolom kredit adalah untuk mencatat akun yang dicatat di sebelah kredit. Jelas? Ya, ini adalah bentuk jurnal umum sederhana. Kolom-kolomnya hanya Anda ingat yang saya tadi. Referensi jangan diisi dulu kalau belum dipindah ke buku besar. Jelas? Oke, lanjut. Sekarang akan Ibu ambil contoh jurnal umum dari buku cetak kalian, ya, halaman 8485. Sudah saya tulis Bapak tulis, ya. Itu diambil dari persamaan dasar akuntansi bengkel mobil dan servis mobil Maju Jaya per 1 Maret 2017 dalam ribuan rupiah. Ya, perhatikan transaksinya apa bersama dasar akuntansinya. Dia tanggal 1, ya, pas 52 juta, piutang 48 juta, perlengkapan 16 juta, peralatan 200 juta, akumulasi pensutan peralatan 80 juta, utang 76 juta, ekuitas atau modal 160 juta. Ya, itu data yang ada di persamaan akuntansi, data awal tanggal 1 Maret. Nah, kemudian bagaimana menyusun jurnal umumnya? Lihat, harus teliti, lihat, perhatikan. Jurnal umum jangan lupa tulis dulu kopnya. Ini kopnya harus ditulis. Nanti kalau kalian membuat jurnal umum, kopnya tidak ditulis, saya kurang nilainya. Kemarin bersama dasar akuntansi sudah diberikan juga harus ada kopnya. Ya, kopnya itu terdiri dari nama perusahaannya apa, nama usahanya apa. Yang kedua, jenis laporannya, jurnal umum, dan periodenya. Periodenya 1 Maret 2017. Jadi harus ada kopnya. Kalau nanti kalian ingin mengerjakan jurnal tidak memakai kop, sekali lagi saya kurang nilainya. Oke, sekarang kita lihat dari persamaan dasar akuntansi kita pindahkan dulu ke jurnal umum. Perhatikan tanggal, akun atau keterangan, referensi, debit, kredit. Tanggal 1 nanti harus yang rapi kalau membuat, ya. Tanggal 1 itu dulu tahunnya 2017, bulannya. Yang tanggal 1 perhatikan, untuk meletakkan di sebelah debit atau kredit, kalian harus ingat waktu Ibu menjelaskan saldo normal akun. Kalian masih ingat saldo normal akun aset itu di sebelah debit, kecuali akumulasi penyusutan. Mengapa akumulasi penyusutan di sebelah kredit? Karena ini sifatnya mengurangi aset. Jadi sekali lagi, semua akun aset saldo normal di sebelah debit, kas, piutang, perlengkapan, bank, peralatan dan sebagainya. Aset yang dicatat di sebelah kredit adalah penyusutan, karena
penyusutan ini sifatnya mengurangi aset itu. Kemudian apalagi yang bisa sebelah kredit, yaitu yang saldo normalnya sebelah kredit, yaitu utang atau kewajiban dan modal. Jadi sudah 2-3 minggu yang lalu dijelaskan, saldo normal aset itu di sebelah debit, saldo normal utang sebelah kredit, saldo normal modal sebelah kredit, saldo normal pendapatan sebelah kredit, saldo normal beban sebelah debit. Lihat lagi catatan. Nah, sekarang kita pindahkan ke jurnal. Di sini kas piutang perlengkapan peralatan adalah aset. Maka saldo normalnya lihat di sebelah ini. Perhatikan cara penulisannya. Yang debit ini mendekati garis, kas debit 52 juta. Perhatikan ini sudah ditulis di buku cetakmu, itu sudah ditulis referensinya. Ini berarti sudah dipindah bukukan, ya, ke buku besar. Ini dari buku cetakmu. Ya, jadi sekali lagi cara menulisnya, debit itu mendekati garis, dari sini tanggal, ya. Pas debit 52 juta. Debit straight. Piutang usaha debit 48 juta. Nomor pada akunnya 102. Kas kredit. Perlengkapan kantor debit 16 juta, kreditnya di straight. Peralatan debit 200 juta, kreditnya di straight. Jadi ini nomor akunnya sudah ditulis, berarti itu sudah dipindah bukukan ke buku besar. Lalu cara menulis yang sebelah kredit, perhatikan menjauhi garis batas, jadi tidak boleh sejajar. Perhatikan, jangan sampai salah nanti, ya. Jadi sekali lagi cara menulisnya, yang kredit tidak boleh sejajar dengan yang debit. Ini lihat, ya, harus agak menjauhi dari garis. Oke, ini yang kredit. Akumulasi penyusunan peralatan tadi ini aset 1, tetapi ditulis di sebelah kredit. Karena apa? Tadi bahwa ini sifatnya mengurangi aset. Ya, kredit 800 juta, debitnya straight. Utang usaha modal itu saldo normal sebelah kredit. Utang 201, modal saya 301 sebelah kredit. Debitnya straight. Keterangannya, ini keterangannya adalah pencatatan saldo awal. Ya, keterangannya pencatatan saldo awal. Oke. Kemudian yang transaksi tanggal 2, ya, tanggal 2 dari buku cetakmu. Tanggal 2 dibeli secara kredit perlengkapan kantor dari toko Ralon sebesar 24 juta. Dibeli secara kredit. Jadi ya tanggal 2 dibeli perlengkapan kantor, membeli perlengkapan. Perlengkapannya bertambah. Masih ingat? Aset bertambah dicatat di sebelah debit. Ya, lihat lagi yang sudah Ibu jelaskan. Ya. Kemudian secara kredit, jadi utang. Saya masih ingat, utang bertambah dicatat di sebelah kredit. Ya, perlengkapan kantornya bertambah debit 103 24 juta, utangnya juga bertambah sebelah kredit 24 juta. Dan seterusnya, ya, jelas ya. Jadi kalian harus ingat lagi, lihat lagi catatanmu, ya, mekanisme debit dan kredit dan saldo normal. Sudah Ibu berikan 2-3 minggu yang lalu di catatanmu. Lihat, ya. Sekarang untuk tanggal 2 dan seterusnya sudah jelas, ya. Yang akan Ibu berikan penjelasan yang transaksi tanggal 12. Buka buku cetakmu, halaman
84. Sudah? Oke, saya bacakan. Tanggal 12 dibeli peralatan seharga 100 juta, harganya 100 juta. Jumlah tersebut dibayar per kas itu melalui kas, mengambil dari kas 20 juta dan sisanya dengan kredit. Sisanya dengan kredit artinya ya, bengkel mobil ini punya utang, membeli peralatannya bertambah, aset bertambah, dicatat di sebelah debit 100 juta. Tetapi ya baru dibayar 20 juta, kas aset berkurang, di kredit 20 juta. Sisanya utang usaha 80 juta. Utang bertambah, dicatat di sebelah kredit. Ya, jadi untuk transaksi tanggal 12 perhatikan pembelian peralatan seharga 100 juta, peralatan yang bertambah saat sudah kredit, ya, baru dibayar 20 juta, mengambil dari kasnya berkurang, dicatat sebelah kredit, utangnya bertambah, catat sebelah kredit 80 juta dan seterusnya. Ya, nah, kemudian, nah, perhatikan, setelah semua selesai dicatat, coba perhatikan bahwa setiap transaksi kesimpulannya itu melibatkan minimal 2 akun. Minimal 2 akun, contohnya transaksi tanggal 2. Ini hanya akun perlengkapan kantor dan utang usaha. Tetapi transaksi tanggal 12 ini melibatkan 3 akun, yaitu akun peralatan, kas, dan utang usaha. Kesimpulannya, setiap transaksi itu minimal melibatkan 2 akun. Ya, untuk transaksi tanggal 12 itu melibatkan 3 akun, yaitu kas, peralatan, utang usaha. Setelah jurnal selesai, maka harus kalian jumlahkan. Ya, tulis garis dulu jumlahnya, jumlah debit dan kredit harus sama. Kalau tidak sama berarti salah. Maka hati-hati kalau kalian menambahkan harus sama jumlahnya. Kalau sampai tidak sama, debitnya sama. Dan seperti kita dipindahkan dari satu awal, ini debitnya harus sama dengan kreditnya. Coba di kalian cek, ya kalian cek. Jadi, ya, jurnal umum setelah selesai kalian jumlahkan jumlah debit dan kredit harus sama. Dan yang harus Anda ingat bahwa setiap transaksi itu minimal melibatkan 2 akun. Ya, bisa juga 3 akun. Contohnya transaksi tanggal 12. Jelas? Baik, sekali lagi kalau kalian nanti belum jelas, silakan chat ke saya untuk saya menjelas ini. Dan perhatikan transaksi nanti untuk bengkel mobil dan servis Maju Jaya. Kalian baca lagi di rumah, minggu depan Ibu jelaskan singkat dan Ibu ke tamu. Tetapi sekali lagi harus kalian perhatikan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya, mobil dan servis. Oke, jelas? Jadi itu yang Ibu berikan untuk jurnal umum sementara ini. Nanti yang minggu depan Ibu lanjutkan. Setelah itu minggu depan ulangan, jadi minggu depan ya, minggu 5 tanggal 23 minggu berikutnya ya, bulan juga dengan jurnal umum. Yang belum jelas silakan bisa bikin. Oke, jadi hari ini untuk jurnal umum sekian dulu. Tapi Ibu ingatkan lagi yang belum menyerahkan tugas, mengumpulkan tugas, apalagi belum pernah sama sekali mengumpulkan tugas, jangan harap Ibu akan memberikan nilai KKM. Sekali lagi, yang tidak pernah atau belum mengumpulkan, jangan berharap kalian dapat nilai KKM. Tolong memperhatikan itu. Kalau kamu nggak tahu tanya, atau tanya temanmu, gimana nggak jelas, tanya Ibu saja.
lihat ya, yang paling rajin pasti ibu akan berikan perhatian, dan juga ibu akan berikan kepada kalian catatan-catatan yang harus kalian perhatikan. Jadi sekali lagi kepada anak-anak yang belum pernah atau kurang atau yang minimal harus menyerahkan ya, jangan harapkan kalian itu akan berikan nilai catat. Kalian dalam kelas 12 sekolah mau tidak sama dengan kelas 10 dan 11, kalian itu April sudah selesai ya, karena nanti saya tidak tahu apakah pertengahan April atau April ya. Jadi belajarmu itu beda dengan kelas 10-11, hanya sekitar sampai Maret itu sudah selesai ya. Tolong perhatikan, jangan sampai mengecewakan orang tuamu dan diri sendiri, yang akhirnya kalian nanti akan kesulitan untuk selanjutnya, entah melanjutkan, entah bekerja. Jadi itu saja cukup. Kalau nanti kalian belum jelas, silakan jawab ibu, dan yang belum menyerahkan segera disahkan.